Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya berasal dari SD Negeri 11 Jebus kelas 6. Kali ini saya akan menceritakan asal-usul Selat Bali. Jadi, dahulu kala hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Ia terkenal tekun dalam bersemedi. Suatu hari, ia ditemui oleh sang dewa. Wahai Sidi Mantra, kuperhatikan kau begitu tekun dalam bersemedi. Aku akan memberimu hadiah, yaitu harta yang berlimpah. Sang dewa pun memberi harta yang berlimpah kepada Sidi Mantra. Dan lalu ia pun mengatakan lagi, dan juga karena kau tidak bisa memiliki keturunan, maka akan aku anugerahi seorang anak. Terimalah manik merah ini. Dari manik tersebut terpancar cahaya yang sangatlah terang dan berubah menjadi seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Manik Angkran. Sidi Mantra sangat bersuka cita. Manik Angkran selalu dimanja-manja dan apa yang ia inginkan selalu dipenuhi. Berjalannya waktu, Manik Angkran tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Namun tetapi sayang, ia memiliki sifat yang berbeda dengan ayahnya. Ia sangat gemar berjudi sabung ayam. Sehari-hari ia hanyalah berjudi. Ia tidak pernah tinggal diam di rumah. Di mana ada perjudian, di situ pasti ada Manik Angkran. Namun sayang sekali, kemenangan tidak pernah berpihak padanya. Ia selalu berjudi dan kalah lagi. Kini harta milik Manik Angkran tidak bersisa. Ditambah lilitan hutang yang sangat banyak, membuat Manik Angkran saja secara diam-diam mengambil harta milik orang tuanya. Wow, harta ini banyak sekali. Ini bisa digunakan untuk berjudi dan bisa untuk melunasi hutang-hutangku. Ia pun menggunakan harta itu membayar hutang dan berjudi. Begitu terus hingga semua harta milik ayahnya habis. Suatu hari, kini hidup Manik Angkran jauh dari kata tenang. Ia selalu dikejar oleh seorang penagih hutang dan dihancam untuk mati. Dan suatu hari Empu Sidi Mantra bermaksud untuk mengambil sejumlah harta. Ia pun membuka kotak harta tersebut. Kemana semua hartaku? Kenapa bisa habis begini? Dan Manik Angkran pun mengintai dari belakang pintu. Maafkan aku ayah, aku telah mengambil uangmu untuk berjudi. Kau ini ya, sudah aku peringatkan berkali-kali, jangan lagi berjudi. Kali ini aku lagi butuh uang untuk membayar hutang-hutangku ayah. Ujarkan mereka berdua. Sang ayah pun mematuhi saran anaknya. Ia pun pergi bersemedi dan bertapa untuk meminta petunjuk. Tidak lama ia pun dihampiri oleh sang dewa. Wahai Sidi Mantra, pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan bertemu naga yang bernama Naga Besuki. Aku akan memberimu genta. Gunakan genta ini untuk memanggil sang naga. Sidi Mantra pun pergi ke Gunung Agung membawa genta tersebut. Dan ia pun bunyikan genta tersebut. Ting, ting, ting. Dari gawat tersebut keluarlah naga yang sangatlah besar. Dan tapi sang Sidi Mantra pun tidak merasa takut sama sekali. Dan naga itu pun mengatakan, apa tujuan kamu kemari? Makhluk panah. Aku adalah Sidi Mantra. Aku ingin meminta sedikit harta kepadamu untuk melunasi semua hutang-hutang anakku. Dan ajaibnya, sang naga itu bisa melihat orang itu berbohong atau tidak. Ia pun telah melihat bahwa anaknya suka berjudi dan mempunyai hutang banyak. Dan Sidi Mantra kesini diutus oleh sang dewa. Ia pun langsung memberikan harta. Baik, aku memberikan harta untuk kamu. Tapi aku juga punya pesan untuk anakmu. Untuk menggunakan harta ini dengan bijak. Baiklah, akan aku sampaikan pesanmu kepada anakku. Dan ia pun langsung pulang ke rumah dan memberikan harta tersebut kepada anaknya. Dan ia mengatakan untuk menggunakan harta tersebut dengan bijak. Dan jika selesai membayar hutang, agar disimpan saja. Sang Manik Angkran pun berjanji untuk melakukan hal tersebut. Namun sayang, janji hanyalah sekedar janji. Kebiasaan berjudi ia tidak pernah hilang. Ia selalu berjudi dan kalah lagi. Dan ia pun seperti biasanya selalu kalah. Dan ia pun pergi untuk meminta uang, bermaksud meminta uang lagi kepada ayahnya. Ayahnya pun sangat marah karena ia pun telah melanggar janji Manik Angkran, janjinya. Ia pun sangat benci dan ia pun membilang, aku tidak akan sudi membantumu lagi. Sang Manik Angkran pun duduk termenung di bawah pohon. Seketika lamunannya buyar ketika ia dihampiri oleh seseorang. Orang tersebut mengatakan, wahai Manik Angkran, agar kamu memutuskan ikut saja ayahmu ke Gunung Agung. Karena saya pernah sesekali melihat ayahmu pergi ke Gunung Agung dan pulangnya membawa harta yang berlimpah.
Mendengar saran orang tersebut, Manik Angkra langsung bergegas pulang. Ia pun di lain sisi, ternyata si Dimantra sang ayah tidak begitu tega melihat anaknya. Ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Naga Basuki sekali lagi. Dan dalam perjalanan pulang, Manik Angkran pun melihat sosok yang tak asing, yaitu ayahnya. Ia pun mengikuti dari belakang karena ia malu dengan perbuatannya. Dan ia pun bertanya-tanya, kemanakah tujuan ayahnya, ke Gunung Agung atau ke tempat lain. Dan ternyata benar, ayahnya ke Gunung Agung. Ia pun sangat bergembira dan mengikuti ayahnya. Sampailah ia melihat ayahnya berhenti di kawah Gunung Agung dan membunyikan genta. Dan dari gua tersebut keluarlah naga yang sangat besar, membuat Manik Angkran gemetar untuk menghampirinya. Tapi ia tetap bersembunyi dari belakang, dan ia melihat naga berbincang dengan ayahnya dan memberikan harta yang banyak. Oh, ternyata harta ayah selama ini berasal dari naga itu. Baik, kalau begitu aku juga bisa melakukannya. Daripada meminta kepada ayah, lebih baik meminta kepada naga itu. Pasti akan diberikan lebih banyak, ujar sang Manik Angkran di dalam hati. Sang ayah pun pulang dan tetap diikuti oleh anaknya. Sampainya di rumah, ayahnya tidur dan meletakkan harta di meja dan menyimpan gentanya di tempat penyimpanan kotak pusaka. Dari belakang jendela, si Manik Angkran pun telah melihat ayahnya tertidur. Ia pun langsung masuk ke rumah dan memaling segenta sang ayah dan juga membawa pusaka sakti milik ayahnya. Ia pun pergi ke Gunung Agung dan menuruti sang ayah, yaitu membunyikan genta. Dari gua tersebut keluarlah naga, yaitu naga Basuki. Ia pun langsung terpental, terkejut melihat sang naga dari jarak dekat, walaupun sebelumnya ia telah pernah melihat naga itu. Ia pun terkejut dan naga pun mengatakan, "Siapa kamu dan apa tujuan kamu kemari, Malupana, dan mengapa kau bisa memiliki genta itu?" "Aku adalah Manik Angkran, putra Sinimantra. Aku diutus ayahku untuk meminta sedikit harta kepadamu." Sang naga telah mengetahui sang Manik Angkran berbohong. Kembali lagi di Sidimantra, ia pun terbangun dari tidurnya dan ia terkejut melihat kotak penyimpanan pusakanya telah terbuka dan genta miliknya telah hilang. Ia pun yakin bahwa pencurinya adalah anaknya. Ia pun langsung pergi ke Gunung Agung untuk memastikan. Kembali lagi kepada Manik Angkran. Sang naga telah mengetahui ia berbohong, dan naga pun dengan perasaan marah memberi harta kepadanya. Saat naga memberikan harta, tujuan Manik Angkran tertuju pada ekor yang berada di permata yang berada di ekor sang naga. Muncullah sifat tamak Manik Angkran dengan serakah. Ia menebas ekor sang naga dan ia pun langsung pergi pulang berlari. Sang naga pun mengaung sangatlah marah dan langsung mengejar Manik Angkran. Namun ia sangatlah tidak bersensi untuk mengejar karena kehilangan sang ekor. Ia pun mengeluarkan api dari mulutnya, menyemburkan api di setiap telapak kaki Manik Angkran, bekas jejak telapak maksudnya. Dan api itu menyambar setiap telapak kaki Manik Angkran dan sampailah kepada tubuh Manik Angkran dan membakar tubuhnya hingga hangus. Dalam perjalanan menuju Gunung Agung, Empu Sidimantra merasakan ada yang tidak beres. Benar saja, di tengah perjalanan ia melihat bangkai anaknya yang telah hangus terbakar dan di sampingnya terdapat genta dan potongan ekor naga. Ia pun langsung dengan bersedih membawa anaknya pergi ke Gunung Agung untuk menemui sang naga. Ia pun meminta mohon kepada naga untuk menghidupkan anaknya kembali. Sang naga pun menyetujui. "Baik, aku akan menghidupkan anakmu kembali, tapi ada syarat. Kamu harus bisa menyambungkan ekorku kembali." Sidimantra pun berkata, "Iya, aku akan bisa menyambung ekormu kembali. Dan kalau Manik Angkra telah bebas dan hidup kembali, aku akan menyerahkan dia padamu." Dan dengan kesaktian yang dimiliki oleh Empu Sidimantra, ia mampu menyambung ekor naga kembali seperti semula. Dan naga pun memenuhi syaratnya. Dan ia pun mengeluarkan asap yang sangatlah tebal dan menyelimuti tubuh Manik Angkran. Seketika dari asap tersebut keluarlah Manik Angkran seperti sedia kala. Dan ia pun langsung bersujud kepada ayahnya untuk meminta ampun. "Ampun ayah, aku telah memiliki kesalahan padamu." "Oh baik anakku, aku telah mengampunimu. Tapi kamu punya syarat. Kamu harus tinggal di sini selamanya. Aku tidak akan pernah bersamamu lagi." Anak pun, si Manik Angkran pun menyetujui hal tersebut. Ia pun langsung bergegas pulang. Maksudnya si Dimantra pulang menuju Daha.
Dan tengah perjalanan, ia memikirkan cara agar anaknya tidak mengulangi hal tersebut. Ia pun membuat garis dengan tongkatnya dan dengan kekuatannya yang penuh, dan garis itu membelah terbagi daratan menjadi dua. Dan daratan pun terpisah agak jauh sedikit, dan sebelahnya Pulau Jawa dan sebelahnya Pulau Bali. Dan perarian di antara pulau kini dikenal dengan Selat Bali. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.